"Lek, lu yakin kan nih, Lek? Kita lanjutin, Lek." "Iyalah Om, gue baru pertama kali ke Lawu, masa iya gue nggak nyampe puncak." "Om, di situ rame, ayo kita lihat ada apaan," gitu kan. Siapa yang bilang rame? Lu nggak ngeliat? Itu tuh sepi, nggak ada orangnya. Tiba-tiba mbah gue bilang, "Leh, kok temenmu yang satu nggak diajak masuk?" Kan gitu. Nah lo, "Bah, temen yang mana?" Pikiran aku gitu. "Udah lu kayak lu seneng latar," kalau kata orang bilang tuh yang di latar tuh yang di halaman di depan. "Iki Mbah, simput ada temennya yang mau ikut nggak mau pulang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Haris Suwanto atau yang kawan-kawan biasa bilang sih Bang Ucil. Gue sendiri domisili aslinya sih Tangerang. Cuman untuk saat ini kerjaannya ngelayap-ngelayap juga nih, model-modelnya kelayapan. Jadi salah satu pekerjaan gue yaitu tour guide buat teman-teman yang suka naik gunung. Jadi mungkin bisa rekomendasi untuk dari gue juga. Kebetulan juga salah satunya gue punya penyewaan travel gunung dan segala macamnya. Dan di sini kebetulan kawan-kawan juga pengen denger nih, apa sih cerita apa sih yang sekiranya yang dialamin selama melakukan kegiatan-kegiatan pendakian ini. Pertama, gue akan cerita mengenai mistisnya yang ada di Gunung Lawu. Setelah beberapa kali gue melakukan kegiatan, ternyata memang setiap ada kegiatan di situ, kebanyakan besar ada aja nih namanya tragedi atau kegiatan-kegiatan yang di luar nalar kita sebenarnya. Kejadian itu sebenarnya terjadi itu kisaran tahun 2017 lah, kebetulan dimana setelah puasa kita ada hari raya Idul Fitri. Gue coba pulang kampung karena kebetulan istri juga orang Boyolali, jaraknya nggak begitu jauh lah sama Jawa Timur. Gue ngajak coba teman-teman, ternyata alhamdulillah juga ada temen yang mau ikut, yaitu 4 orang nih, kebetulan 4 orang, dimana salah satunya adalah cewek, ya sebut aja si Putri lah, sebut aja si Putri. Kebetulan dia punya apa namanya ya, kelebihan ya, itu indigo. Nah di situ dia mau coba ikut, ternyata apa yang gue takutkan memang terjadi. Pertama gue berangkat sampai ke rumah. Setelah di rumah lebaran pertama, setelah lebaran malamnya kita coba berangkat dan sempat ngecamp dulu di base camp, tidur 1 malam di base camp, dimana pagi harinya kita coba aklimatisasi lah untuk sama lingkungan-lingkungan juga. Dan kita rencana planning mengadakan pendakian itu setelah zuhur rencananya, karena menurut estimasi waktu sampai di Mbok Yem itu kemungkinan antara sampai 6 sampai 8 jam. Untuk dari awal pertama itu gue coba apa namanya, simaksi. Kalau di tiap gunung pasti ada simaksi kan, dimana ada simaksinya yaitu buat asuransi dan segala macamnya, bla 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 dan segala macamnya. Nah disitulah begitu gue simaksi pertama, si Putri ini nih, si Putri bilang sama ke gue, karena dia biasa manggil gua Om, dia bilang begini, "Om, ada satu lagi nih yang mau ikut." Kebetulan begitu kan. Gue bilang, "Berapa banyak nih?" "1." "Ayo udah nggak apa-apa." Jadi kita jadi ada 6 nih. Memang waktu gua berangkat sih posisinya berlima nih. Ada gua, ada Ale, ada Egi, ada Agung. Yang kebetulan nih gua sama sekali belum ada yang kenal nih, orang baru semua gitu kan. Yang dikenal baru si Putri doang nih kebetulan. Nah di situ dia ngomong ke gua tanpa dari kesepakatan teman-teman yang lain, dia bilang ke gua, "Ada yang mau ikut nih Om 1. Cewek atau cowok nih?" Gue sempet tanya begitu kan. "Kayaknya sih cowok nih." Nah gue bilang ya udah nggak apa-apa, ajak, yang penting lu bisa kontrol. Begitu gua simaksi jalan pertama, pintu gerbang pertama, ini si Putri gua udah curiga nih dari awal nih, udah ngobrol sendirian, terus gue sempet berhenti di salah satu, apa ya kalau yang dibilang cakruk atau
apa ya, tempat neduh lah sedikit cakruk gitu. Gue sempat bilang begini, kalau kita nyampe jam 10 malam sebelum pos 4, salah satu di antara kita ada yang jatuh nih. Dalam arti kata begini, dalam arti jatuh itu entah ada yang pingsan, entah ada yang kesurupan, pokoknya entah apalah tragedi itu. Nah kebetulan datang lagi temen gue dari Solo nih, 2 orang, cewek sama cowok. Dia coba ikut tim gue, kita jalan bareng. Jalan bareng itu pertama si Emput itu udah sugestinya udah mulai. Jadi begitu gue ngelewatin pinus-pinus, katanya sempat ngelihat anak kecil gitu kan, anak kecil di jalan ngikutin, kita berhenti, dia berhenti. Terus dia bilang sama gue, Om ada yang anak kecil ikutin terus katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, ajak aja biar kita rame. Pikiran gue juga ya untuk menghibur mereka juga sih, supaya nggak sugestinya tuh semakin melebar juga kemana-mana. Setelah berjalan gue nyampe di salah satu pos, yaitu namanya pos Watu Jago ya. Kita jalan bareng-bareng sambil ngobrol satu sama lain karena kita jalannya berurut panjang ke depan. Kebetulan gue paling belakang gitu kan, sweeper di paling belakang karena gue paling tua juga, bisa dikatakan begitu. Berjalan, nah si guide ini pertama udah teriak-teriak pertama nih awalnya, ntar dulu katanya, jangan ikut. Nah si Putri ini nih udah sempet bilang, Om kayaknya anak yang kecil tadi nih gangguin mbaknya nih yang di depan gitu kan, gangguin yang di depan. Akhirnya gue coba maju ke depan, coba ngobrol sama mbaknya. Gue bilang, wih kenapa? Enggak apa-apa Om, cuman sekelewatan doang. Oh ya udah, gimana mau dilanjut atau gimana? Ya udah kita lanjut, nanti kita pas di pos Watu Jagonya kita coba break gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol biar syukur-syukur nih anak kecil tadi yang ikut kita hilang gitu kan. Ternyata gue ngobrol di situ, kita lagi ngumpul bikin kopi lah, ibaratnya gue coba nyalain kompor nesting, gue bikin kopi, tiba-tiba dilemparin pasir nih, saburin pasir, sedangkan ini nggak ada tim lain nih, tim kita doang kan, nggak mungkin nih ada yang lemparin saburan pasir masuk ke dalam kopi lagi, apalagi kayak model kayak kopi kan begitu air jatuh beriak gitu kan modelnya gitu. Wah ini siapa yang lemparin? Gue coba sempet nengok kanan kiri depan belakang ya kan, nah depan belakang nggak ada siapa-siapa. Gue bilang ya udah coba mungkin di tempatnya dia, kita nggak boleh di sini, jadi kita geser. Begitu kita geser, si Agung ini mulai, Om gue tuker keril boleh nggak nih? Oh, ya udah lu mau tuker keril nggak apa-apa, lu mau coba keril gue boleh lah, karena kebetulan gue yang buat keril paling berat, dia badannya lumayan gede, dia tuker keril lah dengan gue buat depek. Begitu jalan-jalan sampailah gue ke pos 2 tuh, dimana pos 2 ada sebagian besar yang pada ngecamp, karena di situ ada warung juga. Kita coba makan di situ kan, terkenalnya biasanya kalau di laut tuh semangka nih, semangka, buah-buahan segala macamnya. Kita coba makan di situ. Nah si Putri ini ngobrol sama keril sebenarnya nih. Keril yang gue bawa kemarin tuh keril ukuran 85 liter sampai 100. Dia ngobrol tuh berdua dengan keril. Gue curiga lagi, lu ngomong sama siapa? Ini Om temen yang tadi dari bawah, ya kan? Gimana katanya? Di sini nggak enak, terlalu rame katanya kan gitu. Emang kita kan nyari kesini nyari yang rame, bukan cari yang sepi. Kalau yang sepi nanti di atas, gitu. Dengan berjalannya waktu, akhirnya keril itu gue pukul-pukul tuh, biar pergi pikiran gue kan gitu. Karena katanya dia duduk di atas keril. Begitu gue pukul-pukul keril, memang gue angkat, nah namanya keril 85 liter, pasti berat lah. Logikanya sedikit pasti berat. Nah depek itu dibawa sama si Agung, karena gue udah tukeran lagi tuh dengan si Agung. Jalan, terus mulai maghrib gue coba break. Di situ si Agung udah mulai, ini perasaan Om, depeknya kok jadi berat kan gitu kan. Dia mulai depek berat. Nah gue bilang sama Ale nih, Le, gue tadi bilang apa? Kalau kita jam 10 nggak nyampe di pos 4, salah satu di antara kita ada yang jatuh nih. Kan gue udah sempat bilang begitu kan, Le. Ya udah, kita buru-buru yuk, mudah-mudahan aja pos 4 kita bisa lewat. Jalan. Nah di perjalanan ini nih si Agung mulai nggak bisa jalan nih. Padahal cuma bawa depek doang nih, dia bawa depek. Depeknya perasaan gue tadi tuh depek enteng amat. Apa lu mau tuker keril ke gue? Enggak Om, ini aja berat banget, apalagi ada kerilnya, ya kan gitu. Ternyata gue coba ngomong sama si Putri ini, si Putri bilang, Om itu keril kayaknya ada yang dudukin depeknya dia, ada yang ikut gendong di belakang. Coba nanti salah satu barang dia pasti ada yang jatuh, ya kan? Gue coba nanya, ternyata emang dia naruh sarung tangan di punggung nih, di kepalaannya si depek itu.
Begitu dia jalan, perasaan gue depek itu nggak berat-berat amat, kok jalannya dia berangkang gitu kan. Apa mungkin dia capek kali kan, atau dia mungkin lelah segala macamnya. Terus gue nanya, Gung gimana? Apa aman? Logika gue yang ngeliatin aja, perasaan itu berat banget gitu loh. Depek itu berat banget, tadi nggak segitu loh. Gue bilang, Lek, lu yakin kan nih Lek? Kita lanjutin Lek. Gue sempet bilang si Ale begitu, kata si Ale, iyalah gue baru pertama kali ke Lawu, masa iya gue nggak nyampe puncak. Karena memang tujuan dari temen-temennya yang gue harus nyampe puncak gitu kan. Kalau buat gue pribadi sih, gue cuma nemenin dia mau ke puncak atau mau enggak, ya namanya gue sebagai fasilitator tour guide, ya mau nggak mau nemenin mereka lah sampai mana merekanya. Ternyata berjalan jam 7, jam 8, mulai jam 9. Nah jam 9 itu gue sempet ketemu pendaki yang turun, sempet bilang, Bang cuaca di atas anginnya lumayan kenceng gitu kan. Akhirnya gue ngeluarin jaket tuh, jaket gue keluarin karena jaket itu adanya di depek. Perasaan gue nih jaket juga udah gue keluarin, kok masih berat aja kan gitu kan. Si Putri bilang, itu ada anak kecil yang tadi naik di atas. Wah gue tambah suges lagi nih pikiran gue. Gue yakin pos 4 nggak lewat jam 10 kita ada yang tumbang. Gue bilang begitu. Nyampe lah gue salah satu kayak selasar itu modelnya tanah kosong tanpa ada kem-keman. Nyampe di situ, si Putri bilang, kita break dulu ya, istirahat sebentar tuh ada kayu enak. Memang sih logikanya model satunya di jurang, satunya datar. Nah dia duduk antara jurang sama datar itu. Begitu dia duduk, blok, langsung jatuh. Jatuhnya untungnya nggak jatuh ke belakang tuh dia, tapi jatuhnya ke depan. Terus gue bilang si Ale nyender duduk ada entah itu kayu, entah dia pelang, kalau menurut dia sih kayu, katanya kayu pohon. Dia sindaran di situ. Backgroundnya gue bilang, Le, ini pos berapa? Coba cek Le, ini pos berapa, cari. Nah, geser lah si Ale nih. Si Ale geser, gue pos 4. Astagfirullahaladzim, langsung simput itu langsung pingsan. Posisi langsung pingsan. Karena pikiran gue, pingsannya paling kecapean gitu kan. Karena kita jalan dari tadi kan bawa beban berat, ditambah ada satu orang yang nggak tahu nih siapa nih yang ikut gitu kan. Sampai di situ, begitu tumbang, yaudah yuk coba bikin tenda di sini. Jadi di pos 4 selasar dikit, gue agak naik sedikit ke atas, ada tempat enak, gue coba bikin camp di situ. Gue bikin camp, masih si Putrinya masih di bawah nih. Gue coba angkat, nggak kuat nih berempat, kan nggak mungkin logikanya nih cewek beratnya segini, gue angkat berempat kok nggak keangkat gitu kan. Tapi gue segelas lagi gue liatin kok mukanya ada yang janggal nih, bola matanya nggak jalan nih, jadi hanya krip, gimana ya namanya, bola mata putih nggak mau buka blek gitu, nggak mau buka begitu. Cuma dia cuma diem aja, terus lama-lama kayak menggereng gitu kayak model kedinginan. Dibilang kedinginan, dia nggak kedinginan, orang kita nggak kena hujan kok. Cuma memang anginnya posisi saat itu kenceng. Gue coba angkat berempat, ternyata nggak kuat berempat. Gue seret nih, gue angkat, terus gue seret kurang lebih hampir 3-4 meter lah, 3-4 meter. Begitu gue jatuhin lagi ke dalam tenda tuh, posisi tangan sama kaki udah posisi ngepel nih, udah posisi nggak mau bergerak sama sekali kan. Mulutnya juga hampir kayak kekunci juga. Akhirnya anak-anak gue coba suruh kita bikin minuman hangat, mungkin kecapean atau dia dehidrasi juga kan. Ternyata bikin makanan hangat, gue coba kasih si emput itu. Gue coba bukanya pakai sendok, sebenarnya tuh awalnya pakai sendok juga nggak mau buka juga. Akhirnya sempat gue gaplokin sini, wih Put, sadar Put, ayo bentar lagi nyampe, tanggung gitu kan. Nyampe di situ dia malah ketawa nih posisinya. Wah, gua pikiran gue tambah parno lagi aja kan. Ini anak dibangunin bukannya ayo berangkat cepetan malah ketawa. Gue bilang sama si Ale sama si Egi, kayaknya ada yang nggak beres nih udah pokoknya. Ada yang nggak beres. Nyampe di situ gue bilang, udah mau nggak mau kita harus ngecamp di sini nih. Biar nih si orang yang tadi nggak kelihatan pergilah gitu, pergi lewat yang lain. Ternyata dari malam sampai gue di situ nggak ketemu sama sekali pendaki yang turun maupun naik tuh posisinya. Gue di situ ngecamp, tidurlah. Kita diriin 2 tenda, satu kapasitas 2, satu kapasitas 4 dengan pintu berapa depan. Gue tidur tenda di kapasitas 2, si Emput, si Ale dan si Agung di posisi tenda yang kapasitas 4. Nah di situ
Tidurlah kita, udah mulai tidur, udah selesai makan terus tidur. Tenda itu tiba-tiba terbuka nih, karena kita pakai tendanya double layer luarnya ini kebuka nih, nutupin tenda yang kapasitas 2 yang tadi gue tempatin tadi. Karena gue juga nggak kepikiran gue paling kena angin gitu doang, karena anginnya kenceng. Nah ternyata itu sleting posisinya kebuka, posisi sleting kebuka, di dalamnya banyak pasir. Sedangkan kita itu berpikir ini siapa yang masukin pasir nih ke dalam gitu loh. 2 tenda, nggak ada lagi tenda-tenda lain kan gitu. Pendaki juga kayaknya nggak ada yang lewat, kok tiba-tiba banyak pasir. Kalau gua kumpulin tuh adalah model segegem begini nih modelnya. Ini pasir dari mana kalau gua pikir-pikir nih, ya kan? Gua coba lihat, nggak mungkin juga ada orang iseng naruhin pasir ke situ kan begitu. Kalau seandainya dilempar, nggak mungkin juga nih pasir segini banyak yang masuk ke dalam kan gitu. Karena tenda itu kan outernya biasanya jaring-jaring nih. Modelnya jaring-jaring, jadi mungkin entah angin masuk ke filter, masuk ke situ. Logisnya seperti itu sebenarnya. Tapi gue berempat ribut nih, karena Simput masih tidur, gue berempat ribut nih. Ini pasir dari mana kan gitu. Cerita punya cerita, gue ngobrol, Emput bangun nih si Putri nih, tiba-tiba bangun dia. Ayo Om, kita berangkat sekarang, ntar kesiangan. Gue lihat jam, jam 1:15, mau 1:30. Ya kan? Ini anak, lu ngigo apa gimana gitu kan? Malah ketawa dia, malah ketawa. Hihihi, lagian di sini udah tahu dikit lagi nyampe. Ini anak mau lari dulu, Makanya dia udah ya sambil berdiri dia lihat kanan kiri muter, dia mau lari nih. Sempet buat tubruk juga sih. Lu mau lari kemana? Gue bilang gitu. Udah malam, tidur aja besok pagi kita lanjutin. Nggak mau Om, ini udah pagi, nanti kita ketinggalan. Ketinggalan apaan? Orang kita ini lagi ngecamp gitu. Lu ketinggalan di mana? Gue bilang. Iya nanti kita ketinggalan. Gue mikir lagi kan ketinggalan apa? Coba kan gitu ketinggalan apa? Terus mulai malam gue sempet bikinin tolak angin buat dia lagi tuh. Mulai tidur lagi tuh pagi. Mulai sampai pagi gue denger adzan subuh. Gue coba berkemas. Akhirnya gue naik nih, jalan lagi ke atas sampai ke pos 5. Dimana pos 5 udah ada warung, udah ada yang namanya di situ udah ada air lah, udah ada yang jualan segala macam, udah mulai ramai pendaki juga. Terus jalan lagi, gue sempet ke Mboyem. Nah di Mboyem itu tiba-tiba nih si Putri nih lari ke pendopo nih. Di belakangnya Mboyem ada memang satu pendopo gede. Yang pendoponya itu biasanya kalau orang-orang situ bilangnya buat mengadakan ritual dan segala macamnya dah. Dia bilang, Om di situ rame, ayo kita lihat ada apaan gitu kan. Siapa yang bilang rame? Lu nggak ngeliat? Itu tuh sepi, nggak ada orangnya gitu loh. Rame Om, lu sama gua tuan siapa? Gua bilang begitu. Gua lebih lihat itu di situ nggak ada apa-apa, sepi, bener-bener sepi, nggak ada orang. Gua bilang enggak, pokoknya Emput mau ke situ. Ya udah lu gua temenin, tapi satu syarat, lu jangan lari. Gua bilang ya udah Om, yang penting kita ke situ. Datanglah gua ke situ tuh, ke pendopo itu kan. Memang di pendopo itu kalau dibilang sepi harusnya nggak bunyi kereot-kereot nih, bangunan kan dari kayu nih. Tapi kok ini bunyi kereot ya kan. Gue curiganya ini bangunan mau rubuh nih. Jangan-jangan bangunan mau rubuh nih, karena kan bangunannya dari kayu kan rata-rata. Gue coba masuk ke dalam, gue coba Assalamualaikum. Udah nggak ada orang, Put, nggak ada orang. Tapi si Putri itu duduk sendirian di sini tuh. Entah dia ngobrol sama siapa, gue juga nggak tahu. Ngobrol nyampe di situ. Put, yuk gue balik, lapar, Mboyem dulu kita makan. Enggak Om, nanti ada makanan kok, banyak yang nganterin makanan. Lu logika lagi, ini kita cuma berdua, nggak ada lagi yang bawa makanan, gue bilang begitu. Jadi kalau menurut gue si Putri itu masih ya, yang dia bilang emang anaknya lumayan indigo, dia bisa lihat sekitar tuh seperti apa. Kalau kayak gue pribadi kan ya keterbatasan, nggak bisa ngeliat apa-apa lah, cuman gue bilang ya emang ini kosong kan gitu. Cuma karena dia peserta gue ya gue coba ngikutin seperti apa, karena dia juga indigo, jadi gue ngikutin kemauan dia seperti apa, tetap di bawah pengawasan gue. Coba jalan, ternyata turun lagi gue ke Mboyem, sempet makan juga segala macamnya. Naiklah gue ke puncak. Naik ke puncak itu, si Putri itu bilang, Om, itu bendera, bukan bendera sebenarnya Om. Terus apaan? Apa kalau orang Jawa bilang itu kain jarit ya, kain jarit lah, yang batik segala macem. Dia bilang itu kain jarit. Lu kain jarit dari mana? Jelas-jelas itu bendera merah putih, udah jelas-jelas. Bukan, itu jarit katanya.
Jarit dari mana? Jarit itu selendangnya siapa? Dia bilang itu selendangnya mbah siapa gitu kan. Dia bilang, ah lu bener aja, lu bercanda aja lu, gue gituin kan. Setelah nyampe begitu, nggak yakin gue itu bendera itu Jarit. Akhirnya gue coba sama Ale sama anak-anak coba manjat nih, karena benderanya udah mulai lusuh. Ada dari tim lain yang mau ganti bendera, gue coba naik ke atas. Jaritnya gue bawa turun tuh, yang dibilang Simput Jarit itu gue bawa turun kain benderanya. Dan coba itu gue kasih ke Boyem. Nah di Boyem emang diterima, katanya ini bendera ini udah lama bener, memang udah warnanya juga udah mulai pudar, ujung-ujungnya juga udah pada mulai sobek-sobek. Sampai di Boyem, lo ini yang bilang ini Jarit tadi siapa gitu loh. Ini mbah, dia bilang Boyem, dia yang bilang nih Jarit, kok bisa tahu katanya. Ya orang dia sendiri yang bilang kan, gue bilang gitu. Dia sendiri yang bilang begitu. Ya udah coba nih kain bendera ini taruh di Argo Dalem. Di mana Boyem Argo Dalem? Itu di tempat yang samping. Nah, gue coba ke Argo Dalem nih. Coba ke Argo Dalem bawa bendera itu tuh, gue coba taruh di situ. Memang katanya suruh ditaruhnya di situ kan. Gue coba taruh di situ, si Emput ikut. Nyampe di situ dia pingsan lagi tuh, pingsan lagi. Entah, gue juga sempat mau pingsan karena bau apa ya? Dupa apa yang buat segala macamnya tuh, yang buat ritual segala macamnya, dupa itu. Wah, ini mah ruangan segini dengan bau begini orang bisa pingsan. Dengan logikanya kan begitu kan, ruangan 1 kali berapa meter sih, paling 3 meter, cuma kan dari modelnya manjang, jadi begitu masuk itu tuh bendera itu ditaruh di bawah gitu kan, barang sama sajian kayak ingkung, kayak buah dan segala macamnya, tumpeng segala macamnya, kopi juga, kita coba taruh di situ. Begitu balik, tiba-tiba kok sendal gua nih sebelah jatuh nih. Logikanya gua, kalau sendal dari anak tangga jatuhnya paling ke bawah kan gitu kan, nggak mungkin jauh nih, karena nggak ada lagi yang naik selain gua sama Emput. Nah si Putri itu malah lari ke bangunan sebelah tuh. Kalau Boyem bilang sih katanya entah lumbung, entah apa ya, lumbung kayak tempat naruh saji-saji gitu. Kalau orang-orang mau tirakat biasanya ditaruh di cakruk itu dulu, naruhnya di situ. Gue coba lihat di situ, Simput di situ diem aja kan. Ini om sayang banget, mau banjir amat ya makanan, nggak ada yang makanin gitu kan. Makanan dari mana, orang nggak ada, teman tumpuk-tumpukan jerami sama kayak alang-alang itu. Jadi kalau mungkin kalau anak-anak gunung bilang buat tatakan lah, buat tatakan biar empuk, biar nggak terlalu keras juga kena tanahnya kan atau kena pasirnya. Dia bilang orang makanannya banyak, ini nggak ada makanan Put, dia bilang. Banyak kok ini mau banjir bener, nggak ada yang makan. Ya udah kalau doyan makan aja, gua nggak mau makan, gue bilang gitu. Nah diambillah satu. Kalau gua lihat sendiri sih kayak rumput, semacam rumput gajah nih. Rumput gajah kan lumayan agak gede tuh dia, lembarannya agak gede. Diambil satu Mas Emput, dibawa sama dia nih, dibawa. Put, lu bawa apaan? Pokoknya aku mau bawa makanan yang ini aja, katanya. Dia bilang gitu. Ya udah lu bawa, yang penting jangan diapa-apain, jangan dibuang sembarangan, takutnya ntar itu apaan gitu kan. Enggak, mau tak bawa pulang om, katanya. Ya udah terserah lu, gue bilang gitu. Dan keluar dari situ gue penasaran sama yang namanya pasar setan nih ceritanya. Gue bilang Put, jalan-jalan yuk pasar setan. Nyampe lah gue ke pasar setan nih, jalan, lihat tumpuk-tumpukan batu dan segala macamnya. Nah Simput ada lagi nih yang aneh nih, mistisnya di situ nih. Tiba-tiba dia dengar suara gamelan sama joget model-model apa ya, model-model penari gitulah model-modelnya. Dia bilang kok di sini rame dari mana, orang di sini sepi, cuman ada tumpuk-tumpukan batu, terus orang pada nyelipin uang kertas dan segala macamnya di tumpuk-tumpukan batu itu. Dia malah jajan nih, katanya ini yang alang-alang tadi tuh yang gua liatnya alang-alang, dia bilang itu bisa dituker om, katanya bisa dituker. Gue bilang dituker sama apaan? Tuker katanya bisa dibarter sama makanan lagi katanya. Sama makanan lagi apa? Gue bilang gitu. Dia bilang nanti aku coba tuker lah om. Nah gue ngikutin dia nih jalan nih, emang areanya lumayan agak luas juga. Gue ngikutin. Ternyata dia tuker sama batang sapu lidi kalau nggak salah itu. Batang sapu lidi. Nah batang sapu lidi ini mahal om. Kalau dijual harganya bisa mahal katanya. Apaan sapu lidi cuma 1 batang? Wah, mana mungkin, orang saya ikut aja juga paling mahal-mahalnya di sini 5.000. Gue bilang, ih om nggak percaya sih, dia bilang gitu kan. Ya udah kalau lu mau jual besok jual aja sendiri gitu kan. Udah nyampe jual sendiri, udah aman nih. Gue balik lagi ke Boyem, gue nginep di Boyem dan segala macamnya.
Akhirnya gue turun dengan kondisi agak sedikit gerimis nih dari Boyem nih. Turun agak gerimis, gue bilang, aduh, gue masih sugesti di pos 4. Gimana caranya kita biar nggak lewat pos 4? Gue bilang gitu kan. Gue bilang, Put, ntar kalau di pos 4 gimana Put? Gak apa-apa Om, udah ada yang nungguin di sono. Hah? Ada yang nungguin? Iya, teman aku yang kemarin kan nungguin di situ katanya. Wah, udah pikiran gue udah, wah parno lagi aja nih. Jatuh lagi aja nih pikiran gue kan begitu. Nyampe gue di pos 4, dia berhenti lagi tuh ngasih yang dia bawa lidi yang tadi tuh, lidi. Dia bilang kalau nggak pergi gue pukul nih, kalau nggak pergi gue pukul nih gitu kan, karena dia mau ngambil lidi itu tuh, dia mau ngambil lidi itu. Pikiran gue emang kenapa Put? Dia mau minta ini Om katanya, mau minta lidi aku yang aku bawa, kan mau tak bawa pulang gitu kan, dia bilang. Nah terus gimana? Ya dia ngejar terus sampai ikut katanya. Lantar kalau ikut gimana? Ya biarin aja orang nyelidiki diri aku, kalau mau suruh ambil sendiri di sono, katanya gitu. Dia bilang, aduh, gue bilang Put, lu cari penyakit aja lagi, gue bilang. Jalan sampai gue di pos Watu Jago nih, pos Watu Jago, dimana yang tadi 2 temen gue itu kan nggak jadi naik nih, nggak jadi naik. Nah akhirnya ngecamp di pos Watu Jago nih. Kebetulan dia ngecamp di situ, gue juga lihat di posnya di situ. Nah malam itu dia sempat hujan. Loh, orang di puncak aja gak hujan, lu kenapa di sini basah tenda? Gitu. Embun kali, hujan Om. Tenda itu nggak mungkin sampai lepek kayak gini kalau kena embun, gitu loh. Sedangkan tendanya itu ya gue bisa katakan lumayan lah harganya. Nggak mungkin ini hujannya gede. Hujan gede gimana? Gue aja kering kerontang di atas nggak ada apa-apa kan gitu. Ternyata memang mereka juga mengalami kejanggalan juga kan dengan adanya pertama pasir. Kalau pasir sama tenda gue juga disahurin pasir, dan pasir itu masuk ke dalam banyak lagi kan, nggak cuma sedikit. Kalau mungkin kalau cuma ke bawah angin atau segala macamnya paling cuma kepur gitu kan. Ini enggak, bisa satu gegem loh gue bilang. Kalau diuntung bisa di kilo nih gue bilang, apa beratnya kan gitu. Nah udah nyampe ya udahlah, gak usah pikiran macam-macam lah, kita turun. Nah turun itu gue sampai kalau nggak salah maghrib itu gue karena mau pulang ke Boyolali, gue makan dulu lah, karena estimasi waktu gue dari base camp itu ke rumah gue hampir 2-3 jam, jadi gue makan dulu. Di rumah makan itu Simput ngomong lagi, Om temennya masih ada, dia mau ikut. Waduh, gue langsung, Put lu sih dari tadi udah gue bilang jangan diajak, lu diajak lagi gitu. Orang dia mau ikut Om, udah gini aja tuh lidi lu tinggal aja gitu loh. Ya udah akhirnya lidiannya itu ditinggalin di sampingnya dia piring makan. Nah kejanggalannya di piring makan itu si Emput itu nggak makan tapi cuma ngeliat doang. Logikanya kalau orang-orang kayak kita, kalau orang dimakan gimana sih, habis itu nasi gitu kan. Nah si Emput itu hanya megang sendok sama lidian itu tuh, dia bilang makan kok, orang aku makan, aku habisin. Lu habisin gimana, orang piring masih utuh tuh, nasi masih ada, ayamnya masih ada. Gue bilang begitu. Lu bercanda kali Put? Enggak, orang aku udah makan, aku kenyang nih. Katanya dia sambil megang-megang perut. Gue mau ketawa. Ini Emput apa bukan ya? Emput apa bukan? Nah, gue udah mikir aja. Wah jangan-jangan nih ke bawah nih sampai Jakarta nih urusannya kan begitu kan. Akhirnya Put, lu yakin gak nih pulang? Yakin Om pulang. Oh berarti normal. Kalau ditanya udah bener jawabannya, berarti bener nih anak nih kan. Singkat cerita, gue turun bawa mobil. Kebetulan gue juga bawa mobil sendiri, dimuatin 5 orang tadi sama teman gue yang 2 bawa motor. Nyampe lah ke rumah gue nih. Nyampe ke rumah, tiba-tiba mbah gue bilang, kok temanmu yang satu nggak diajak masuk kan gitu. Nah loh, mbah teman yang mana, pikiran aku gitu. Lah itu loh temanmu yang lanang itu loh, yang bagus, ganteng itu loh, orangnya tinggi, gede katanya. Lah orang gak ada siapa, orang kita berlima, itu Ale mbah, ini si Agung katanya. Terus ini si Egi, ini si Emput, udah cuma segitu doang. Udah lu kayak lu seneng latar, kalau kata orang bilang tuh yang di latar tuh yang di halaman di depan. Itu masih ada temanmu satu berdiri tuh di bawah pohon mangga kan gitu. Wah nih jangan-jangan yang lawu kemarin ini si Emput baru ngomong sekarang dah bilang gitu kan. Singkat cerita gue masih akhirnya karena istirahat malam, keesokan harinya udah normal nih, normal biasa. Nah gue memutuskan ya udah ntar kita jam-jam 3 atau sebelum maghrib balik ke Jakarta. Nah
Di situ emput tidur nih, tidur siang. Dia habis zuhur udah tidur siang. Tiba-tiba apa namanya? Dia terbangun dengan posisi nangis. Posisi nangis, dia bilang, "Nggak mau, pokoknya aku mau pulang." Nah, iya kita mau pulang. Ayo kita pulang ke Jakarta gitu kan. "Enggak, aku mau pulang ke sana." "Ke sono mana? Pokoknya ke sana," gitu kan. Wah, gua dengan keluarga gua yang tadinya mau halal bihalal rame, jadi ribut nih satu kampung, ibaratnya ribut satu kampung nih gara-gara orang satu, gua bilang gitu. Gua coba tahan itu, si emput itu tidur dengan posisi ditahan 10 orang. 10 orang itu kalah semua. 10 orang itu kalah, jadi tangannya bisa lepas, kakinya bisa lepas, tapi dia nggak bisa bangun dari tempat tidur tuh posisinya. Karena kita pegangan dia berontak terus, kayaknya ada yang nggak beres nih. Akhirnya Mbah ini nyaranin coba tanya sama Mbah Kasmo. Kalau di sana namanya Mbah Kasmo itu apa ya? Tetua kampung lah, tetua kampung. Kita coba ngobrol ke sana sama Mbah. "Mbah, aku ada temennya kejadiannya lagi begini nih, habis turun dari Gunung Lawu. Seandainya memang dia minta dipulangin, dibalikin, ya tak anterin pulang ke sana gitu loh, biar dia nggak ikut ke Jakarta. Takutnya nanti malah ikut ke Jakarta kan gitu." Nyampe ke sono, kata si Mbah, "Ya udah, coba tak lihat dulu." Begitu dia masuk, ribut nih, si Emput dan si Mbah nih ribut nih, ribut entah bahasanya apa ya, gue juga kurang paham juga karena bahasanya bahasa Jawa. Sedangkan si Emput ini bukan orang Jawa, nggak mungkin dia bisa bahasa Jawa lancar kan gitu. Ternyata memang dia minta pulang. Akhirnya gue sempet bawa balik lagi tuh ke sana. Bawa balik lagi, gue udah gak pikiran panjang, yang penting nih orang balik lagi ke sono gitu aja. Sampai ke sono gue anterin lagi sampai depan base camp pendakian, ketemu dengan salah satu ranger namanya Mbah Gimbal. Mbah Gimbal tuh bilang, "Ngopo le kok balik meneh gitu kan, kenapa balik lagi kan gitu." "Iki Mbah, si Emput ada temennya yang mau ikut nggak mau pulang kan gitu, maunya sama dia aja." Nah, ngobrol di situ, Emputnya juga ngobrol. Ternyata memang bisa dikatakan satunya kemayu, satunya gebagus gitu loh. Jadi si Emputnya kemayu, si satunya ini gebagus. Jadi ibarat botol ketemu tutup nih, cocok mereka. "Mbah, tapi kan ini saya mau pulang ke Jakarta. Minta tolong kalau bisa diamanin dulu, jangan sampai kayak gitulah, nanti takutnya kita di jalan kenapa-napa dan segala macamnya." "Ya udah, gini aja, gue jemput Ciu aja di belakang." "Buat apaan, Mbah?" "Udah pokoknya ambil aja gitu." Terus gue ambil Ciu nih 1 gelas nih, kalau orang-orang sono minuman tradisional mereka lah, yang dibilang air putih, air setan lah segala macamnya gitu. Nah di situ si Emput minum deh tuh, minum. Gue bilang, "Gila, 1 gelas gede lu. Gua minum gelas dikit aja tenggorokan kering, sampai nggak bisa minum lagi. Dia dengan enaknya segelas gede itu habis. Wah, enak katanya." Gue bilang, "Waduh, ntar pulang-pulang sakit nih anak nih. Gue aja minum yang segelas dikit aja ibaratnya udah kepala nyut. Lah ini segelas gede yang gagang es biasa buat es teh manis tuh, habis itu." Dia bilang, "Enak, seger," katanya. Begitu nyampe pingsan. Begitu habis pingsan tuh. Lah kan bener, pingsan itu kebanyakan minum kayaknya. Orang itu ntar juga sadar. Ternyata nunggu lagi setengah jam, sadar nih, si Emputnya sadar. Terus dia teriak, "Duh, perutnya panas banget Om. Tadi minum apa ya?" katanya. "Duh, lu tadi minum gak berasa?" "Enggak," katanya. Wah bener, berarti ini udah bukan dia nih, saya bilang gitu. Nyampe ke situ udah akhirnya izin sama Mbah segala macam, bagi Mbahnya bahwasannya kita mau pulang, minta doanya izin kita mau balik ke Jakarta. Sampai ke rumah ya alhamdulillah, dari rumah kita dari Boyolalinya itu sampai ke rumah Jakarta nggak ada apa-apa, cuman Emput sempat masuk rumah sakit juga tuh gara-gara kebanyakan minum itu juga, baru mulai sadar di situ. Jadi pendakian itu kalau menurut gua sendiri ya keanehan-keanehannya ya karena gua bawa anak indigo sih, jadinya jadi kebawa sugestinya kemana-mana gitu loh. Tapi tidak memungkiri juga bahwasannya memang mistis-mistis di Lawunya itu lumayan kental lah, lumayan kental. Jadi berharap teman-teman juga seandainya melakukan pendakian ke Lawu jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak
pantas lah sepertinya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti apa yang gue alamin juga dan teman-teman alamin juga bisa terjadi lagi dengan orang-orang yang lain kan gitu. Gue berharapnya sih kita pendakian yang have fun, yang normal dan segala macamnya, tanpa ada yang tanda kutip gangguan-gangguan kecil atau seperti apa. Ya mudah-mudahan sih sugesti-sugesti dari teman-teman yang dibilang dari awalnya pendakian Lawu itu adalah pendakian yang paling menyeramkan lah atau apa. Ya mudah-mudahan apa yang gue alamin nggak terjadi juga sama teman-teman. Dan teman-teman juga bisa gabung dengan kita atau bisa share ceritanya teman-teman ke kita untuk menghubungi tim dari media juga, dimana mereka juga lumayan bisa loh, asik juga untuk diajarkan diskusi dan segala macamnya. Nanti bisa menghubungi, mungkin ada ya adminnya di situ, nanti silakan menghubungi di situ. Kita akan atur jadwalnya seperti apa. Saya kira itu dulu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.